Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua ada dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan hati dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang dan buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan terlebih menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang juga akan mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada satu kali, ada seorang anak yang diajak oleh ayahnya untuk berjalan-jalan ke pasar malam. Di pasar malam itu begitu ramai, ada banyak mainan, ada banyak orang yang berjualan, ramai sekali. Nah, di pasar malam itu, di tengah-tengah pasar malam yang begitu luas, ada satu jalan yang lurus, sehingga kalau orang lewat di situ bisa langsung melihat seluruh kondisi di sekitarnya, bisa menikmati gitu ya. Dan peraturannya adalah di jalan itu hanya satu arah, tidak bisa muter, tidak bisa juga kembali atau mundur kembali ke belakang. Selama perjalanan, si ayah ini beberapa kali bertanya dan menawarkan kepada anaknya, apakah dia mau beli sesuatu atau dia mau mencoba salah satu wahana bermain. Tapi setiap kali diberi kesempatan, diberi penawaran, si anak selalu menolak. Dia bilang nanti aja di depan, enggak mau, begini, begitu. Terus dia berjalan sampai satu kali dia baru sadar ketika sudah hampir mencapai penghujung jalan. Lalu dia menoleh ke belakang dan dia mulai menyesal karena ada begitu banyak kesempatan yang tadi dia lewatin, baik mainan, makanan, apapun juga yang menarik, yang dia tidak bisa kembali lagi. Karena tidak boleh mundur, tidak boleh balik juga ke belakang. Akhirnya, dia menyesal. Karena harusnya tadi itu dia bisa begini, harusnya tadi itu dia melakukan itu, tapi ternyata tidak benar-benar bisa dia lakukan. Jangan-jangan kita juga begitu. Kalau kita menengok ke belakang, mengevaluasi hidup kita, mungkin juga ada kondisi seperti itu tadi ya Bapak Ibu Saudara, seperti anak-anak itu tadi. Andai saja waktu itu saya mengambil kesempatan ini, andai saja waktu itu begini, kalau waktu itu begitu, ya mungkin banyak kesempatan yang kita tidak sadari atau mungkin kita sadari terlewat. Kesempatan untuk mengasihi seseorang yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk melayani Tuhan yang pernah kita tunda. Kesempatan untuk membangun hubungan yang akhirnya semakin jauh, atau mungkin juga kesempatan untuk memaafkan yang akhirnya tidak akan pernah bisa terwujud karena yang orangnya sudah tidak ada juga. Hidup ini sebenarnya itu dibentuk oleh banyak kesempatan. Masalahnya ada kesempatan yang kita gunakan dengan baik, tapi ada juga kesempatan yang terlewat begitu saja, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang penting. Ketika Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup kita, apakah kita menggunakannya dengan baik? Apakah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Atau malah? Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup berbuah? Rahasianya bukan bekerja lebih keras ya, bukan berusaha lebih ngotot, bukan meskipun kita tetap harus berusaha, tetapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi, dengan tinggal di dalam Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku, dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, ia berbuah banyak. Dari bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitabnya Bapak Ibu Saudara, arti tinggal itu
Arti tinggal itu artinya tuh menetap ya. Hubungannya berkelanjutan sama Tuhan. Bukan datang sesekali sama Tuhan kalau ada masalah, bukan. Tapi terus ada di dalam Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Gambarannya seperti ranting tadi, nempel terus kepada pokok anggur, sehingga menerima aliran kehidupan tanpa putus dari pokok anggur. Semakin seseorang tinggal dalam Kristus, semakin kehidupan Kristus mengalir melalui seseorang yang takut akan Tuhan ini, sehingga akhirnya hidupnya bisa berbuah. Bahkan ketika ada sesuatu yang menghalangi untuk berbuah, firman Tuhan katakan akan dibersihkan sehingga buahnya semakin lebat. Jadi Bapak Ibu Saudara, buah itu bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan adalah hasil dari hubungan yang benar antara orang percaya dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan? Setia di dalam membaca firman Tuhan, setia untuk berdoa, taat kepada Allah, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka karakter kita akan semakin bertahap, akan serupa dan serut dengan gambaran Tuhan. Itu adalah proses seumur hidup ya Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang sempurna. Tapi seperti ranting yang melekat pada pokok anggur tadi, selama kita melekat kepada Kristus, maka kita akan terus berbuah-buah di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan lagi hari ini sama Tuhan, bahwa setiap kita dipanggil untuk berbuah tanpa terkecuali ya. Setiap orang percaya itu panggilannya adalah untuk hidup berbuah. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu karena kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa buat hidup kita. Hendaklah kita juga memakai setiap kesempatan itu dengan setia, dengan bijaksana, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu Saudara. Dan yang terpenting adalah terus tetap untuk tinggal dalam Kristus, apapun yang terjadi, supaya Tuhan mau bekerja di dalam kita dan menjadikan kita seperti pohon yang berbuah lebat. Selama masih ada kesempatan untuk mengasihi, untuk melayani, untuk minta maaf, untuk memaafkan, untuk bertobat, untuk jadi berkat, mari Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu kesempatan yang lebih besar. Meskipun kesempatannya kelihatannya kecil-kecil, pergunakan itu. Meskipun kelihatannya kesempatannya sederhana, pakai itu di rumah, di gereja, di keluarga, di komunitas, di tempat kerja, tempat sekolah, tempat kuliah, dimanapun. Marilah kita mulai setia pada kesempatan yang Tuhan sudah berikan dan letakkan di depan kita. Bukan besok-besok, tapi mulai dari hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami seringkali menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa mengasihi, melayani, mengampuni, dan menghasilkan buah bagi Engkau. Tapi kami tanpa sadar, atau bahkan mungkin dengan penuh kesadaran, telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap tinggal dalam Engkau setiap hari, setiap waktu, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami agar kami menjadi ranting-ranting yang produktif, yang menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Ajar kami menggunakan setiap kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami dengan setia, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, dan juga menolong keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, terus ada dalam Tuhan, terus pergunakan setiap kesempatan yang Engkau temui untuk berbuah, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dan supaya hidup kita makin memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.